Ini dilihat-lihat tanggal segini belum takbiran tapi kita udah mudik duluan nih Bang. Kita kan surveyor, ngecek jalan. Survei buat kalian ya, tapi kali ini surveinya jalur VIP. Betul. Jalur premium karena kita lagi bawa Mazda CX-80 PHEV plug-in Betul. hybrid. Kembali lagi di Autonet Max dengan Audi dan Bagas Satrio. ya, dan kali ini kita bawa si Mazda CX-80 PHEV. Mau kemana guys kita guys? Kita mau ke daerah Jawa Tengah, tepatnya ke Magelang sama Solo ya. Kita bakal Ya. keliling dua kota tersebut. Jadi kita bakal explore jalur juga ya Bang. Jalur juga. Nah, lagi-lagi CX-80 PHEV ini kita harapkan perjalanannya worry free. Seperti apa worry free dan seperti apa keseruannya? Cek terus di video ini. Yuk. I wanna take you out of your head right now. Let it go. We can roll it up when the sun goes down. Oke, sekarang kita mulai perjalanan mudik prematur kita kali ini. Kayak lahiran aja ya mudik prematur. Karena ya itulah kita curi start duluan nih. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kenapa lu mengajak gue jalan jauh kayak gini pakai CX-80 PHEV nih Bang? Alasannya paling gampang adalah satu. Biarpun lagi happening mobil listrik, gua malas ngecas. Iya sih, betul juga sih. Apalagi kita tadi di rest area mulai berhenti mau ngecas sebenarnya SPKLU karena ini PHEV kan bisa nyolok penuh SPKLU-nya. Ya, jadi kita putuskan dur aja jalan Iya deh. langsung. Oh. Karena kita nggak peduli, jujur aja. Ini PHEV, dia punya bensin juga, nanti bisa EV-nya nyala juga. Tapi range-nya udah lebih dari cukup gitu kan ibaratnya. Apalagi perjalanan kita kali ini lumayan jauh ya. Bener, 500 500-an mungkin total nanti perjalanan sekitar 600-an sampai Iya ya. 300-an kilo nanti. jauh tuh. Jauh gitu kan. Kalau pakai EV kita harus ngecas beberapa kali. Kalau pakai ini isi bensin full selesai. Bener, Dur, iya jalan. pilihan yang paling waras sih, Betul. logik sih, bener. Jadi kita nggak perlu takut sama yang namanya ketakutan akan jarak tempuh atau Atau range range anxiety. Nah, alasan berikutnya juga kenapa gua kekeh mau bawa si CX-80 PHEV ini adalah ini full size SUV yang masih fun. Jadi kalau full size SUV itu kok lu bawa gitu apalagi di tol jarak jauh begini, itu enak men. Stabil, presence-nya Berasa jejek ya. jejak banget banget. di aspal. Terus bantingannya juga biarpun dia punya karakter khas Mazda ya, jadi kaku gitu ya. Nah, dia nggak berasa terlalu Nggak bisa terlalu hampir main banget. main empuk banget gimana pun juga enggak, tapi masih cukup nyaman gitu buat kita pakai buat jarak jauh seperti ini. Iya. Pun buat gue ya, lu jalan di 100 km gue nggak nyadar nih sebagai penumpang. Halus ya. Halus banget. Halus banget. Belum lagi ngomongin soal itu tadi full size SUV-nya. Jadi karena SUV-nya besar, kabinnya juga lega dan nuansanya khas rumahan banget tuh kan dari pemilihan bahan-bahannya. Rumah-rumah khas Jepang ya. Iya, ibaratnya ya. rumah khas Jepang. Ya, Ya, rumah beroda sih itu. Tapi ya setimpal sama kenyamanannya yang dibawa. Berasa selonjoran di rumah. Tapi nih Bang, ngomong-ngomong, walaupun mobilnya nyaman, cuma dari tadi kita jalanannya ketemu lobang semua. Iya, Makanya kita bener. ngambil jalur kanan Jalur terus. tengah kanan. Karena dari tadi kita lihat ya, jalur tengah sama jalur paling kiri ya, Iya, itu banyak banget lobangnya. Karena sering dilewatin sama truk-truk besar. dan nggak kira-kira lubangnya gede banget. Gede dan dalam. Serem loh. Dan banyak. Betul. Itulah makanya kita sarankan, tolong kalian yang mau ngelewatin jalur tol ya, Trans Jawa ini, hati-hati. Iya, Jaga betul. jarak biar lubang di depan kalian tuh kelihatan. Ya, nggak usah ugal-ugalan lah. Nggak usah yang paling jago, paling merasa, wih gue yang si paling Trans Jawa deh. Jangan deh, Yang jangan. penting nyampe selamat. Benar. Tapi emang untungnya ya beberapa titik udah ada pengerjaan jalan. Nah, semoga mudik 2026 nanti udah siap nih jalurnya. Ya, jadi buat kalian yang mau mudik, lagi-lagi hati-hati dan kita berharap rutenya siap nanti. Semoga lancar gak ada hambatan. Amin, amin. Nah, kita habis dari rest area kan, gue bilang guys. Iya loh, tadi penuh SPKLU kan? penuh makanya. Iya, cuma mampir ke WC doang kita habis langsung jalan lagi lah. Itulah. Kebayang gak lu ntar kalau pas musim mudik? Oh iya, pas mudik kebayang sih. Kita kalau misalkan pakai EV terlalu bergantung tuh sama colokan SPKLU. Belum lagi kasus nanti berebutan colokan kan. Iya, kayak waktu itu kita lihat di sosmed di Tiongkok sana ya. Makanya Berebutan sampai berantem gitu, sampai guling-guling kan kacau. seru sih tapi Bang. Kalau kita yang lihat, kalau kita yang ngalamin sih enggak deh, jangan deh. Amit-amit. Untungnya CX-80 ini tangkinya lumayan besar ya. Iya, ini Jadi
Jadi kita udah jalan 201 kilo lebih ya. Mantap tuh. Ini range-nya masih sisa 590 kilo. Masih 500. 590 Wah. kilo. Gila, ngaco sih emang. Jadi dur aja. Listrik tadi sempat ngisi dikit gitu kan, Ah. sempat kayak Regan-nya sempat dia ngisi baterai dikit, tapi sekarang kita pakai gini dia listriknya habis, tapi bensinnya kick in dan dia jalan. Oke, jalan lagi ya. Oke, jadi kita sekarang mau lanjut lagi perjalanan ke Jawa Tengah. By the way, bukannya Ya. lagi puasa ya guys ya? Kenapa emang? Itu apaan sih itu banyak? Lo ya jaga-jaga takutnya buka di jalan kan nggak tahu kita di Dasar jalan seberapa lu. lama. Gak apa-apa, pegangin aja. Gitu. Peluk dulu, di-tag dulu. Oke, sekarang posisinya gantian. Gue yang nyetir, Bang Audi duduk di kursi pengendara. Gantian sama yang lebih muda dan lebih seger. Gua nggak bisa menyangkal itu, gua ngantuk soalnya. Ngantuk kan soalnya kan. Nah. Tapi ya di sini gue pengen highlight satu hal nih. Pas gantian tadi ternyata Mazda CX-80 ini punya fitur driver personalization system yang dimana kalau misalkan drivernya ganti, semua settingan posisi berkendaranya berubah semua, dari mulai posisi spion, posisi setir, bahkan sampai ke kursinya juga berubah. Jadi misalkan Bang Audi yang nyetir, dia bakal nyetingin sesuai personalisasi masing-masing, dan kalau gua yang nyetir di bagian CX-80 ini, dia bakal berubah semua settingan berkendaranya. Emang kameranya kebaca? Kebaca sih alhamdulillah Bang. Dia harusnya kan kebacanya nggak cukup umur buat nyetir. Aduh, tapi berarti muka gua awet muda. Muka gua awet muda berarti kan. Di bawah sini tidak boleh menyetir. Tidak boleh mintir karena di bawah umur gitu keterangannya. Masih gitu. Untung masih kumis gua. Akhirnya sampai juga. Nyampe Jam juga. 3 ya kita ya ini Jam ya. 3-an lebih lah kita Dan nyampe. kita di daerah mana sih Bang sebenarnya? Ini di antara Salatiga sama Magelang, namanya Oh. daerahnya Kopeng. Oh tuh kalau luka tuh nggak boleh tuh di Kopeng. Itu di Kopeng. Oh, Aduh, di Kopeng. Bapak. Bapak-bapak, mudik prematur. Oke, jadi kita udah menempuh berapa jarak perjalanan? 420-an lah ya, kurang lebih ya. Dengan Medan tadi jalan tol yang banyak lubang, Iya. beberapa titik akhirnya udah dibenerin ya. Betul, Walaupun beberapa betul. titik belum dibenerin. Jalan juga sempet twisty-twisty juga ya tadi. Asik banget ya. Ke arah sini, Nanjak-nanjak, seru, pegunungan seru, pakai hujan. pakai hujan segala. Tapi yang pastinya mobilnya juga oke banget tadi. Ya. Bantingannya enak Enak. dan fun to drive banget. Padahal Sumpah. gede ini mobil. Padahal gede di mobil. Besok kita akan jalan ke Tawangmangu. Yes. Terus abis itu kita ke Solo ya. ke Solo. Ngapain tuh Bang? Kita lihat aja besok. Sekarang kita mau menikmati dulu, kita bukber dulu di Sunset Falls. Ya, kita menikmati vibes premium yang ada di sini, sesuai sama mobilnya. Yoi. Iya Oke. kan? Stay tune terus untuk Yuk. besok ya. Kan gue udah bilang kan snacknya nggak kemakan kan. Iya sih. Aduh, percuma ya. Makanya ini padahal mau nikmatin makanan. Bang, ini kita nggak ngecas. Ngapain? Cus aja, bensin masih banyak. PD. Pede banget, ini gaya doang kita di sini. Oke, ini gaya aja bukan casan ya. Oke, sekarang kita sudah memasuki hari kedua dan bakal jalan-jalan lagi. Betul, kali ini tujuan kita akan ke Tawangmangu, kita akan mengunjungi sebuah tempat rahasia, ntar kalian lihat aja di Ya, video. pokoknya premium lah ya. Betul, dan abis itu kita akan bukber lagi Lagi. ke Solo. Ngapain Bang? Minta petunjuk, Soal soal. minta petunjuk ya? Soal. Apa sih Pak? Udah, jalan brek. Yuk kita jalan yuk. Yuk, jalan. Oke, sekarang kita menuju ke arah Tawangmangu ya. Iya, tadi masuk tol Salatiga ya. Ya, Benar 7 berarti. Benar. Ya. Kalau 197 bagus. Ya, nih bagus nilainya. nilainya nih. Pasti kita bahas apa aja. Balik lagi lah ke mobilnya. Balik ke mobilnya. Jadi CX-80 PHEV ini ternyata setelah dipakai jarak jauh tuh gimana ya? Pas banget kalau gue bilang ini buat jalan jauh. Karena torsinya satu, gede banget.
500 Nm. Gila sih itu. Bener-bener gede banget. Jadi kombinasi antara si motor listriknya sama engine-nya itu juga ngasilin power yang sama gedenya juga, 327 PS. Jadi otomatis nih di jalanan tol seperti ini, jalan 100, 120 gitu, effortless. Mau nyalip, towel dikit, dapet gitu loh ibaratnya tuh. Nggak goyang, RPM sampai tinggi segala macam. Dan itu semua juga masih didukung dengan efisiensi dan range yang jauh. Gitu loh ibaratnya. Itu mungkin kelebihan kalau dibandingin sama ICE ya. Dan kalau dibandingin sama EV bahkan. Emang EV torsi juga gede ya ibaratnya. Cuman ini punya torsi yang sama gedenya tapi nggak ada kekhawatiran untuk harus ngecas. Betul. Jadi nggak perlu tuh merubah kebiasaan kita. Betul. Jika berkendara jauh. Betul. Plus satu lagi sih kalau menurut gua juga. Apa tuh? EV itu cenderung punya efisiensi yang kurang bagus ketika kecepatan agak tinggi. Benar, ketika kecepatan tinggi, konstan di tol, Konstan itu dia justru agak lebih kurang. boros tuh. Lebih boros. Penggunaan Karena- dayanya. Betul, karena dia keluar terus nggak ada regen-nya. Tapi untuk si ini, PHEV seperti ini, ya Betul. mesin-bensin yang bekerja, tapi juga dengan RPM yang rendah. Otomatis efisiensinya bisa maksimal. Oke, update lagi, kita sekarang udah keluar tol. Jadi lewat tol kita ke arah mana ini, Bang? Ke arah Tawamangu, jalanan udah iya. jalan provinsi ya. Nah, betul. Sorry, jalan kabupaten, bukan provinsi ini. lebih kecil lagi. Kabupaten iya. udah lebih kecil Tapi lagi. mulus nih jalanannya, Jalannya enak mulus, nih kelihatan. lurus-lurus doang. Sedikit update, range-nya masih 270 km lagi. Bensinnya setengah kurang dikit. Kita udah menempuh jarak sekitar 510 km. Jadi dihitungin berapa tuh, Gas? Hampir 800 kilo ya? 800-an kilo nih, iya. Kayaknya sih harusnya bisa lebih ya. Bisa Cuman lebih mungkin perjalanan kita habis di 600-an sampai 700-an kilo kayaknya. Betul, makanya lu pede ya. Emang Makanya pede nggak usah ngisi bensin sama sekali, Iya, nggak usah tenang-tenang ngecas aja. sama sekali, nyantai aja Bu Rif. bener. Santai. Akhirnya sampai juga kita di daerah Tawangmangu. Ini Betul. sebenarnya tempat apa sih, Bang? Ini namanya Rumah Atsiri. Jadi dia kayak tempat pembuatan parfum dulunya, sekarang jadi kayak tempat pembuatan dan pembibitan tumbuhan-tumbuhan buat diambil essential oilnya. Kita lihat yuk dalamnya ada apa aja. Asik tuh, Karena kita udah wangi-wangian beli. tuh. Ada museumnya juga. Wah, iya, boleh tuh di-explore. Yuk. Oke, yuk. Yang nggak naik. Oh nggak, salah ya. Akhirnya setelah kita dimanjakan oleh banyak wangi-wangi yang premium banget rasanya ya. Iya, Wah, betul. Dan gue beli bagelen. Sama kita parfum. banyak ya beli parfum. Karena ini buat SNI dan ISO. ISO, benar. Izin kita untuk pergi Betul. menjalankan perjalanan Perjalanan kali ini. Dan kali ini kita akan ke tempat berikutnya. Cuman Gas, gue Kenapa? punya request, lu cosplay jadi sopir karena gue mau duduk di baris Ih. kedua. Karena ini. Dia baris mau keduanya menikmati. unik. Iya. Bener, dia salah satu SUV yang punya baris kedua dilengkapi sama captain seat dan center console kayak MPV Luxury. Nah, itu dia pokoknya lu Feel-nya beda. berasa jadi bos pokoknya. Kan di udah baris nenteng. kedua. Alah, Yuk, kita cabut. yolah. Akhirnya kita sampai juga ke tempat tujuan terakhir kita. Akhirnya. Kita ada di House of Danar Hadi di Solo, tepatnya nanti kita akan makan di Soga Eatery untuk bukber bareng. Benar. Jadi gimana, Gas? Jadi kita- kesimpulannya setelah kita berjalan berapa ratus Kita kilo? udah hampir 700-an kilometer Hampir perjalanan 700-an tanpa kilo mengisi bahan bakar sama tanpa sekali atau mengisi bahan daya. bakar atau daya sama sekali. Total tol yang sudah kita keluarkan berapa? Total udah dihitung-hitung tadi sampai 567.000. 560 Iya. ribuan ya, kurang lebih ya. Benar. Dan, Dan ini breakdown-nya ya. kalau misalkan kalian breakdown penasaran. tolnya seperti Nah, ini. tiap gerbang tol ya, kita bayar Tuh. berapa.
Kesimpulannya gimana? Jadi impresinya sih ya, kita mengendarai CX-80 ini memang mobilnya punya dimensi yang besar, Ya. tapi dia tentu menawarkan kabin interior yang lega Betul. dan juga tetap mencirikan khas kode desain dari Mazda, juga Jinba Itai, sehingga ngendarainnya bener-bener rasanya nggak kayak bawa mobil gede, Nggak kayak bawa mobil menyatu sama pengendaranya, Lincah ya? agile, lincah, juga tenaganya besar karena mesin plug-in hybridnya. Ya. Dan hebatnya lagi adalah dengan teknologi plug-in hybrid ini, kita cukup ngisi bensin pas awal kita pergi doang, Bener. sampai pulang lagi, paling besok baru kita bisa isi bensin Iya. lagi, atau besok kita tambah daya ya kayaknya Iya, ya. paling ya. Di hotel, sebelum kita pulang ke Jakarta, kita rencananya mau muter-muter dikit di Salatiga atau di Magelang, tapi tentu saja nggak kita videoin. Off the record, off the record. Off the record. Oke, mungkin itu aja video Yap. kita kali ini. Thank you udah nonton ya. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto.next. Audi sign off. Bagas sign off. Bye-bye. Dadah. Kita buka yuk. Makan dulu. Ya, kameramen, ayo makan.